Selanjutnya teknologi distributed generation juga adalah photovoltaics atau sel surya atau panel surya yang tentu saja mengikuti definisi distributed generation. Dia dipasang di pelanggan langsung misalnya 10 meter atau dia dipasang tersambung ke jaringan distribusi. Dan tentu saja kita bicara yang skalanya kecil karena ada keterbatasan space atau ruang ketika dia dipasang di customer atau di beberapa area distribution network, dan dia juga membangkitkan listrik berdasarkan sinar matahari, artinya tidak terkontrol atau terdispatch oleh central operator, dan juga dia dipasang di customer-customer yang tersebar sehingga dia tersebar keberadaannya. Nah, fotovoltaik sendiri mengkonversi cahaya matahari ke dalam listrik, menjadi listrik, di mana komponen utamanya adalah sel surya yang terdiri dari beberapa lapisan semikonduktor dengan properti fisika tertentu. Mungkin yang tertarik untuk tentang fotovoltaik sebagai pembangkit listrik bisa lihat ke beberapa video yang juga ada di channel ini. Dan layer-layer ini kemudian disusun sedemikian sehingga ketika ada cahaya matahari, foton dari cahaya matahari itu akan mengakibatkan elektron bergerak, mengalir di sel surya itu ketika dihubungkan dengan satu jaringan atau beban listrik dalam bentuk arus arah distributed direct current. Nah, yang menarik dari fotovoltaik ini adalah bahwa capital cost, biaya kapital dari modul-modul fotovoltaik ini menurun dengan sangat signifikan di beberapa puluh tahun ini. Dan juga banyak kelebihan dari implementasi fotovoltaik ketika dia tentu saja memanfaatkan sinar matahari yang tersedia banyak di berbagai tempat. Bahkan dalam fotovoltaik ini yang dimanfaatkan adalah sinar mataharinya, sehingga sebetulnya negara dingin juga bisa memanfaatkan. Dan bahkan sebetulnya kalau suhunya dingin, efisiensi jadi malah meningkat. Kemudian juga maintenance-nya relatif mudah karena tidak ada komponen-komponen yang bergerak atau seperti berputar dan lain sebagainya. Kemudian juga sangat modular karena bentuk-bentuknya ini, modul-modul ini bisa digabungkan secara seri, paralel, atau disusun dengan berbagai fleksibilitas yang mungkin. Dan juga pembuatannya, desain dan pembuatannya relatif sangat cepat. Apalagi ketika dia dibangun di tempat pelanggan, sebetulnya praktis tidak ada perizinan yang diperlukan. Mungkin lebih ke regulasi, tapi secara fisik sebetulnya tidak, karena itu adalah properti pelanggan, tidak ada kesulitan yang signifikan, sebagaimana dibandingkan dengan pembangkit listrik yang besar. Dari segi karakter output, tentu saja daya di sini bergantung dari energi matahari yang sampai ke sana dari berbagai sudut, dan juga area total dari fotovoltaik. Dan kita tahu bahwa meskipun efisiensi dan besaran dari fotovoltaik mungkin konstan, tapi mataharinya sendiri adalah fungsi dari waktu, ya, dan juga ada cahaya yang langsung kena, ada cahaya yang terdifusi, kemudian juga orientasi fotovoltaiknya apakah selalu mengarah ke matahari atau konstan, dan ini yang membuat relatif daya keluarannya adalah non-dispatchable, tidak bisa dikendalikan secara terpusat. Maka kita bisa memanfaatkan teknologi untuk misalkan mengarahkannya selalu ke arah-arah yang optimal, yang maksimal, pembangkitan listriknya, karena kita memanfaatkan cahaya matahari yang maksimal dengan mengatur sudut-sudut fotovoltaik ini. Tapi ya balik lagi bahwa dia praktis bergantung dari keberadaan matahari, dan juga tergantung dari misalnya awan yang mengakibatkan ada bayangan-bayangan di fotovoltaik, sehingga cahayanya tidak 100% dari matahari itu sampai ke fotovoltaik, dan ini yang membuat karakter fotovoltaik adalah non-controllable.
bikin ini tentang photovoltaic sebagai distributed generation.